Halo teman-teman, kami di sini dari kelompok 6 Pancasila ingin menjelaskan nih tentang Pancasila dan etika politik. Sebelum masuk ke penjelasan materi, saya akan mengenalkan nama-nama anggota kelompok 6, yaitu 1 ada Kaisa, 2 saya sendiri Nur Azila, 3 Isyatu, dan 4 Glory. Oke, selesai pengenalan, mari kita simak penjelasan dari kelompok 6. Selamat menyaksikan teman-teman. Apa itu etika dan politik? Apa itu etika? Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesungguhan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dari norma kehidupan. Dan apa itu politik? Politik ialah lebih berkaitan dengan para pelaksana pemerintahan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, kalangan aktivis politik dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Lalu kesimpulannya ialah, jadi etika politik adalah nilai-nilai azas moral yang disepakati bersama baik pemerintahan atau masyarakat untuk dijadikan dalam proses pembagian kekuasaan dan pelaksanaan keputusan mengikat untuk kebaikan bersama. 5 prinsip dasar etika politik. Pertama, pluralisme. Kedua, hak asasi manusia. Ketiga, solidaritas bangsa. Keempat, demokrasi. Kelima, keadilan sosial. Sumber historis, yuridis, dan sosiologis Pancasila sebagai sistem etika. Pada sumber historis, zaman Orde Baru Pancasila sebagai sistem etika berbentuk filosofis groundslike. Pada sumber sosiologis, ditemukan di dalam kehidupan masyarakat yang memiliki berbagai etnis di Indonesia. Sumber politis, etika politik mengatur perilaku politikus berhubungan dengan institusi sosial, hukum, komunitas, struktur politik, sosial, dan ekonomi. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan oleh 4 partai politik saja. Pada zaman Orde Baru, Pancasila dalam bentuk penataran P4. Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavellisme. Berikut contoh implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Diimplementasikan dengan saling menghormati umat beragama. Ketika etika politik yang dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa akan menempatkan fungsi kontrol bagi para penyelenggara negara dan para politisi bahwa ada Tuhan yang selalu menjadi spirit nilai-nilai spiritual dalam bertindak dan berperilaku, sehingga kemungkinan untuk melakukan tindakan yang menyeleweng dan tidak sesuai dengan etika yang melanggar hukum tidak pernah dilakukan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Diimplementasikan dengan tenggang rasa kepada orang lain. Bila kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan kepada jaminan hukum, maka hal inilah yang diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar asasi manusia. Menuntut insan warga negara dan penyelenggara negara agar melihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Mengingat Indonesia adalah negara hukum, sehingga penyelenggara negara terutama penegak hukum dapat memberikan hukuman yang tepat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Diimplementasikan dengan cinta tanah air dan bangsa.
Keberagaman masyarakat Indonesia, baik dari suku, bangsa, bahasa, budaya, tetap menghargai perbedaan yang terbingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Hakikat persatuan kebangsaan adalah untuk menyatukan semua unsur-unsur kemajemukan bangsa, maka secara otomatis akan terjadi harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hal yang dapat dilakukan adalah membangun jiwa dan etika politik kenegaraan yang cocok dengan karakter kebangsaan untuk mengatasi segala bentuk paham politik golongan dan perseorangan yang menjadi faktor pemecah bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diimplementasikan dengan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Dalam sila keempat ini, pengambilan keputusan tidak boleh diambil oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik, namun harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan persatuan. Segala kekuatan dalam masyarakat tanpa pandang bulu harus diberi akses ke dalam proses pengambilan keputusan. Dengan dimuliakannya aspirasi rakyat dalam proses demokrasi politik di lembaga perwakilan, rakyat juga dituntut untuk menjadi warga negara yang bijaksana, yang memahami hak dan kewajiban, serta bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diimplementasikan dengan saling bergotong royong. Dalam penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan hukum yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan negara. Dengan etika politik dan imperatif moral, sila keadilan sosial diharapkan mampu untuk mencapai tujuan nasional kebangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah melihat contoh-contoh tadi, semoga kalian bisa mengamalkan dan melaksanakannya ya. Baiklah, terima kasih telah menyimak video pembelajaran yang kami buat mengenai materi tentang Pancasila dan etika politik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys.